Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat amat ini. Udah dikasih makanan nggak semangat juga. Aduh. Ini kalah sama dangdutan ini. Coba dong yang semangat dong Ibu, Bu. Semangat, Bu. Coba sekali lagi coba. Yang jawab salam Habib doain insyaallah utangnya lunas. Suaminya nggak kawin lagi. Yang bujangan dapat istrinya yang cantik. Giliran yang cantik pada semangat. Cantik tapi nggak soleha, nggak jadi amin itu. Cantik tapi soleha. Yang jawab salam Habib insyaallah, yang perawan yang belum nikah insyaallah dapat suaminya nggak kawin lagi. Wah berarti nggak amin. Berarti ntar kalau punya suami ntar suaminya kawin lagi. Nah yang amin bakal udah punya niat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul fitrah. Allah menyukai sesuatu yang ganjil. Coba sekali lagi jawab yang kompak, yang ikhlas dari hati, yang insya Allah dengan kita saling memberikan salam, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq qatil lima sabaqa an-nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqat qadri wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب الله لما يقدركم من نعامي وأحبني لحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita muliakan, yang kita hormati para habaib, para ulama, para asatid dan asatidah, wabil khusus lil khusus sahibul bait, sahibul majlis, yaitu akhirna fillah al-habib Abdurrahman ibni Sayyidil Walid al-Habib Qasim al-Kaf, dan juga adik beliau al-Habib Ali Zainal Abidin bin Qasim al-Kaf, dan juga adik beliau al-Habib Muhsin bin al-Habib Qasim al-Kaf, dan juga kepada al-Habib Naufal bin Muhammad Ba'bud, dan juga kepada Al-Habib Bagir bin Abdurrahman Al-Kaf. Kita doakan para habaib-habaib kita dan juga habaib-habaib yang lain di sini. Ada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Al-Habib Bagir bin Syahab, akhirna fillah Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Abtas, dan juga para ustadz-ustadz yang lainnya di sini. Ada Ustadz Maspi, Ustadz Kahfi, dan juga para ustadz di sini yang maaf Habib tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Habib kepada guru-guru kita. Kita doakan kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada sahibul hal, sahibul acara. Semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wal afiat, di jalannya Allah, di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salam teristimewa wabil khusus lil khusus kepada hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan, remajawati yang insyaallah tidak bangunnya kita semuanya dari tempat ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangunnya kita dari tempat ini, semoga hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segala puja-puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu azamatuh, yang banyak memberikan kita nikmat, yang banyak memberikan kita karunia, anugerah. Wabil khusus lil khusus, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, yang dimana semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, idola kita, kekasih kita, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, yang mencintai kita dari sebelum kita ada di dunia. Beliau yang selalu menangisi kita, beliau yang selalu dalam salatnya sedetik pun tidak pernah melupai kita. Tiada lain, tiada bukan, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya yang istiqamah mengikuti jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang berkah ini, malam yang penuh rahmat ini, kita hadir di tempat yang mulia, undangan daripada orang yang mulia, mengharapkan syafaat yang mulia, mengharapkan daripada ridha yang maha mulia, yaitu dalam acara khol, yaitu daripada Sayyidul Walid
Al-Habib Zain Ibni Ja'far Al-Haddad. Semoga Allah SWT mengampuni dosa sahibul khal dan juga dosa Al-Habib Qasim, Al-Habib semuanya yang ada di sini, orang-orang tua kita semuanya. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburannya kuburan radah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap tahunnya kita menyelenggarakan khol ataupun kita menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak? Setiap 12 Rabiul Awal kita menyelenggarakan hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Maulid setiap tahun kita rayakan. Isra Mi'raj setiap tahun kita rayakan, kita peringatkan. Pertanyaannya, apa yang kita dapatkan daripada acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita dapatkan daripada acara Rajaban ataupun Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang kita ingat, tidak ada yang kita kenang kecuali daripada sahibul khal, daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali adalah keteladanan, kecuali adalah kita mencontoh daripada sahibul khal, kita mengingat daripada kebaikan-kebaikan beliau, apalagi kebaikannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang dia tidak bersyukur kepada manusia yang berjasa dalam hidupnya, barang siapa yang dia tidak berterima kasih kepada manusia yang ada jasa dalam hidupnya, dia sama aja tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak cukup hanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita. Tapi kita tidak akan mengenal Allah kalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bukan karena ahlu bait Nabi besar Muhammad, kalau bukan karena keluarganya Nabi Muhammad, kalau bukan karena sahabatnya Nabi Muhammad, kalau bukan karena ulama ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita memperingati khol guru kita hanya silaturahmi setahun sekali, ataupun kita hadir ke rumah guru kita hanya setahun sekali. Pertanyaannya, ilmu apa, akhlak apa yang kita teladankan, yang kita ikuti daripada akhlak guru kita? Apalagi guru kita sudah meninggal setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, masihkah nama guru kita ada di hati kita? Adakah ajaran guru-guru kita masih ada terukir dalam hati kita dan perbuatan kita? Itu hanya ada dalam diri kita. Orang yang tidak melupakan, dia tidak akan pernah dilupakan. Tapi siapa orang yang melupakan, pasti dia akan dilupakan. Tapi orang yang selalu mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenang para guru, para habaib, para kiai yang berjasa dalam hidupnya, dan mengirimkan Al-Fatihah kepada guru-gurunya, dia akan selalu didoakan daripada guru-gurunya. Dia akan selalu dikenang oleh para guru-gurunya. Dia akan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita punya guru adalah seorang ahlu bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajarlah engkau kepada ulama ahlu baitku. Belajarlah engkau kepada ulama daripada ahlul baitku. Niscaya engkau tidak akan tersesat sampai kapanpun. Ini hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya seperti itu. Sekarang kita punya guru habaib ahlul bait Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak hidup sejaman dengan Rasulullah SAW. Kita tidak memandang wajah Nabi Muhammad SAW.
tapi kita memandang daripada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua kampung yang diduduki oleh ahlu bait Nabi besar Muhammad SAW. Tidak semua kampung di mana di situ ada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kullu dam dak. Setiap darah itu memanggil. Setiap darah itu memanggil. Ingat, setiap darah itu memanggil. Yang artinya apa? Cucunya orang soleh, cucunya pejuang, cucunya orang-orang mukhlisin, dia pasti akan ditemukan dengan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di cakap ini ada daripada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wan nabi tidak akan pernah bisa kebayar. Kita ke Madinah pakai ongkos enggak? Kita ke Madinah pakai ongkos enggak? Pakai ongkos. Kita pergi haji pakai ongkos enggak? Ongkos. Tapi kita ke rumah Habib Fadil, kita melihat cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapanpun kita bisa. Benar enggak? Benar. Cuman jangan hanya jasad, benar enggak? Zaman sekarang nih pertemuan jasad terus, batin mah pada enggak nyambung, benar enggak? Sambungkan hati kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu gumpalan darah di dalam badan kita yang dimana itu menentukan daripada diri kita. Apabila segumpal daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Apabila segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh amalannya. Walaupun sholatnya sampai jidatnya bolong, tapi kalau segumpal daging itu jelek, la yanfa, tidak manfaat. Apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu hati. Hati. Hati ini adalah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasakan dalam hati kita ketika kita baca ya bi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Rasakan hati kita, apanya sekedar lisan kita yang mengucapkan. Husukan hati kita seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di depan mata kita. Kita husukan hati kita, hadirkan hati kita seakan-akan kita ada di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan hati kita sebagaimana kita ada di perang Uhud, di perang Badar, yang dimana ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya mulut kita yang berucap, tapi hati kita tidak. Hati kita nol dari rasa mahabbah. Dulu pernah ada satu cerita. Ada seorang imam madhab, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah madhab yang paling tua, yang dimana Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Maliki. Imam Maliki belajar kepada Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini punya guru daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa gurunya? Yaitu Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir ibni Ali Zain Al-Abidin ibni Husain ibni Ali wa Fatimah Az-Zahra binti Sayyidil Mursalin. Imam Abu Hanifah ini, beliau ini ngaji kepada 1000 guru. Kurang lebih beliau ini ngaji kepada 1000 guru. Bahkan beliau ini disebut apa? Imamun Ra'yun, yaitu imam ahli mantek. Orang yang kalau ngomong gak bakal kalah, yaitu ulama ahli mantek yang pintar berbicara. Tapi katanya beliau apa? Seandainya saya tidak bertemu dengan Imam Ja'far As-Sadiq, imam ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah sesat dengan akal saya. Beliau 1000 guru sudah ngaji, tapi beliau punya hati belum pas, belum netek berjalan di atas bumunya Allah SWT. Jadi ada yang kurang pas dalam dirinya. Ketika beliau belajar kepada Imam Ja'far As-Sadiq, maka sempurnalah dia punya ilmu. Beliau punya ilmu sempurna. Bahkan beliau itu punya guru 1000. Tapi ada satu kisah menarik,
yang dimana Imam Ja'far Shadiq ketika itu lagi pakai tongkat. Ini maknanya dalam, ini bukan makna jasadiyah, ini makna batiniyah yang mesti dipahamin. Ini udah bukan bahasa jasad lagi. Imam Ja'far Shadiq ketika itu beliau itu pakai tongkat. Ditanya oleh Imam Abu Hanifah muridnya, wahai imam ahli baiti Rasulullah, wahai guruku, wahai imam ahlul bait keluarga Rasulullah SAW, tongkat siapa yang kau pakai? Begitu wibawanya yang kau pakai tongkat itu, begitu gantengnya, begitu khusyuknya, begitu mukamu bercahaya ketika pakai tongkat itu. Kata Imam Ja'far Shadiq, tongkat yang saya pakai saya dapatkan daripada saya punya abah, yaitu Imam Muhammad Al-Baqir. Saya punya abah Imam Muhammad Al-Baqir mendapatkan daripada saya punya kakek Imam Ali Zainal Abidin. Saya punya kakek mendapatkan daripada saya punya datuk, yaitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain saya didapatkan daripada nenekku, jidahku, Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra nenekku didapatkan daripada daktuku, orang yang paling mulia, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tongkat itu tongkat siapa? Tongkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah orang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Ketika melihat tongkat Rasulullah SAW, beliau nangis kejar sejadi-jadinya. Dipeluk itu tongkat dengan sejadi-jadinya, seakan Nabi Muhammad SAW di depannya, seakan Nabi Muhammad itu di depan mukanya. Dia mengambil tabaruk daripada tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Wahai Abu Hanifah, engkau ciumi tongkat benda mati. Begitu nangisnya, begitu khusyuknya, kau nangis melihat tongkat yang di hadapanmu. Tapi engkau tidak nangis di hadapanmu, yaitu darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia mana tongkat benda mati yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aku yang mengalir daripada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tongkat itu kan benda mati, mulia karena dipegang Rasulullah sallallahu. Tapi Imam Ja'far Shadiq zatiyah, ada sifat, ada zat. Nah, kalau sifat itu bisa hilang, tapi kalau tidak akan pernah bisa hilang. Akhirnya Imam Abu Hanifah yang begitu pemahamannya udah tinggi, tetap pemahamannya belum sempurna kalau belum ngaji dengan ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia nangis, dia pelukin daripada Imam Ja'far Shadiq dengan begitu nangisnya. Dia menghadirkan bukan hanya jasadnya, dia menghadirkan bukan hanya mata yang melihat daripada jasad daripada Imam Ja'far Shadiq, tapi yang dihadirkan adalah hati yang dimana menyambung kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahiballah lima yakdukum min ni'amihi. Cintailah Allah, kata Rasulullah SAW, cintailah Allah karena Allah yang memberikan nikmat kepadamu. Cintailah Allah karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Siapa yang memberikan ini semuanya? Kita bisa melihat, kita bisa merasakan makanan pahit, manis, asam. Siapa yang mengasih? Allah. Kaki kita bisa melangkah, kita bisa bernafas, kita bisa tidur dengan nyenyaknya. Siapa yang ngasih? Allah. Bagaimana caranya biar kita bersyukur? Kita ke rumah sakit aja. Benar nggak? Kita lihat orang yang lagi diimpus, kita lihat orang yang lagi ngap, kita lihat orang yang lagi sakit ini sakit itu, benar nggak? Itu yang napasnya berat, yang sakit asma itu buat napas aja tuh mesti bayar, benar nggak? Mesti bayar dia. Tapi kita alhamdulillah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Semua karena anugerah Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan ini. Oleh karena itu kita banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintai Allah karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Maka hidup kalau pengen nikmat, pengen senang, ingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dunia jangan ke atas.
Lihat dunia ke bawah. Lihat akhirat ke atas. Lihat dunia, lihat orang yang lebih susah dari kita. Jangan lihat orang yang lebih senang dari kita, sakit hati. Nah, kalau masalah akhirat, lihat orang di atas kita. Ada orang yang sholat jamaah ke masjid begitu hebatnya, begitu masya Allahnya. Kenapa kita nggak bisa? Apa bedanya dia sama kita? Ada orang alim, begitu alimnya. Kita boleh ngiri. Kenapa dia bisa alim seperti itu? Karena dia ngaji. Karena dia takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita boleh ngiri-ngiri. Kenapa? Kita pengen seperti dia. Nah, kalau akhirat kita lihat orang yang di atas kita. Jadi yang pertama, cintailah Allah karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Nah, yang kedua, wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah aku karena engkau mencintai Allah. Jadi kita mencintai Rasulullah SAW karena kita mencintai Allah. Allah yang nyuruh kita cinta kepada Rasulullah. Kalau engkau ingin aku cintai, kata Allah, ikutilah kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bisa kenal Allah tanpa Rasulullah SAW? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada orang pengen ke pintu Allah kalau bukan karena Rasulullah SAW. Kalau bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, singkat aja ya, udah malam ya. Terus yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah keluargaku karena atas dasar engkau mencintaiku. Cintailah keluargaku, ahlul baitku, keturunanku, karena sebab engkau mencintai aku. Mencintai ahlul bait. Siapa itu ahlul bait? Siapa itu keluarga Nabi besar Muhammad SAW? Yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Khadijah, para istri-istri Rasulullah SAW. Benar gak? Makanya kadang-kadang orang itu kenal wali ini, wali itu, tapi sama keluarga Nabi nggak kenal. Kenal Syekh Anu, tapi Sayyidah Fatimah Zahra nggak pernah disebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak pernah disebut. Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain nggak pernah disebut. Sayyidah Khadijah nggak pernah disebut. Dan sejarah mereka jarang dibawa ke umat. Padahal rajanya para wali, bapaknya para wali, ibunya para wali, yaitu Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain wa Sayyidah Fatimah Zahra wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ila Imam Masyriq wal Maghrib, yaitu Imam Masyriq wal Maghrib, timur dan barat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan disebut kata Rasulullah SAW, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ini kotanya ilmu dan Ali yaitu pintunya ilmu. Kenal nggak kita sama Sayyidah Fatimah Zahra? Kenal nggak? Apakah kita cuma sekedar tahu, oh Sayyidah Fatimah Zahra anaknya Nabi Muhammad? Kenal nggak dengan anak-anak Rasulullah SAW yang lainnya? Sayyidah Ummi Kulsum, Sayyidina Zainab, Sayyidina Ruqayyah, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdurrahman. Mengenal dalam arti apa? Tancapkan kecintaan kita kepada mereka. Hayang ingin bertemu, hayang ingin diakui oleh mereka. Dan kita menggali daripada sejarah mereka, bagaimana pengorbanan daripada Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Ini jarang disebut. Kita boleh cinta kepada wali manapun. Ini pesan Habib nih. Ini jarang ceramah kayak Habib. Boleh cinta kepada siapapun walinya, tapi yang kita cintai setelah Nabi Muhammad SAW yaitu ahli bait Rasulullah SAW. Siapa ahli bait? Sayyidah Fatimah Zahra, wa Sayyidina Ali, wa Sayyidina Hasan, wa Sayyidina Husain, wa Sayyidina Khadijah, para istri-istri Rasulullah SAW. Dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita mengenal daripada wali-wali yang lain. Jangan kebalik. Benar nggak? Kalau kita udah pintu yang besar kita ketok, pintu yang kecil pasti kebuka. Nah sekarang kita ngetok pintu kecil, pintu besarnya kita nggak ketok, kebuka nggak? Enggak, ketok pintu yang besarnya. Itu pintu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah sekarang ini perlu Habib kaji sebentar. Habib kasih tahu sedikit. Ini orang kadang-kadang salah paham.
Nah sekarang pertanyaannya Sayyidah Fatimah Zahra, wa Sayyidah Khadijah, wa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali udah nggak ada, benar nggak? Sejarah jasad sudah nggak ada, yaitu meninggal dunia. Nah sekarang siapa ahlul bait Nabi Muhammad SAW? Nah ahlul bait Nabi besar Muhammad SAW yaitu keturunan daripada nasab yang bersambung daripada keturunan Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Nah yang disebut yaitu para habaib. Nah para habaib itu nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah SAW daripada jalur Sayyidah Fatimah Zahra. Nah ada yang nanya, Bib kenapa turunan Nabi dari perempuan bukan dari jalur laki? Kenapa dari Sayyidah Fatimah Zahra? Nah salah satu jawabannya, kalau anak Rasulullah SAW yang laki sampai gede hidup itu bakal disangka Nabi lagi ntarnya. Bakal disangka Nabi lagi. Dan bahkan kalau seandainya nggak disangka Nabi lagi, Islam itu bakal kayak kerajaan. Karena kalau Rasulullah SAW anak lakinya itu sampai gede, nggak ada yang berani menggantikan Rasulullah SAW kecuali anak lakinya. Nah kata Rasulullah SAW dibilang semua nasab itu terputus kecuali nasabku. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Yaitu para ahlu baiti Rasulullah SAW. Salah satunya adalah para wali songo. Para wali songo itu adalah ahlu baiti Rasulullah SAW. Cuman ada yang suka nanya kan, Bib, apa bedanya Habib sama Kiai? Ini perlu dikasih tahu. Apa bedanya Habib sama Kiai? Sekarang kan ibu-ibu kalau nggak paham Habib kan ngomong, semoga anak saya udah gede jadi Habib, benar nggak? Karena suka ngomong kan, Bib doain Bib biar anak saya jadi Habib. Niatnya benar, cuman pengucapannya salah. Apa perbedaan Habib dengan Kiai? Kalau Kiai, dia dipanggil Kiai atau Ustadz atau Syekh atau Muallim, atau kalau dibilang sini Abuya ya, Abuya, itu dia dimuliakan oleh Allah SWT itu karena beliau itu nyari ilmu, karena beliau belajar. Kasab itu belajar. Karena beliau tuh mencari ilmu dengan tekun, dengan kesolehannya, dengan takwanya yang benar-benar dari kecil. Dididik dengan orang tuanya sampai dia ke pondok pesantren, ke majelis taklim. Akhirnya beliau mempunyai ilmu, dipanggillah seorang ustadz, kiai. Kalau kiai siapapun bisa. Mau dia mu'alaf, maaf, seandainya dia Cina masuk Islam. Dia ngaji, bisa jadi kiai. Bisa gak? Bisa aja jadi abuya. Mau dia orang barat, dia bisa jadi abuya. Dia bisa jadi kiai. Tapi kalau habaib, bukan seperti kiai. Habib itu dzuriyah. Dzuriyah itu keturunan. Dia lahir daripada rahim ibunya yang berbapak habaib. Dia lahir daripada rahim ibunya. Dia itu sudah mendapatkan gelar habaib ataupun dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi kemuliaan itu ada dua, ada kemuliaan yang diusahakan, ada kemuliaan itu yang tidak diusahakan karena fadl Allah, yaitu karena karunia anugerah Allah. Orang lahir jadi anak orang kaya, usaha nggak? Enggak. Orang lahir jadi anak pengusaha. Orang lahir dari anak orang kaya, usaha nggak? Nggak usaha. Orang lahir dari anak raja, usaha nggak? Nggak usaha. Dan dia juga nggak pernah minta, benar nggak? Begitu juga dengan ahli bait Rasulullah SAW. Dia lahir daripada rahim ibunya, yang dimana abahnya benar nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Dia sudah mendapatkan kemuliaan. Apa kemuliaan nasab, kemuliaan dzatiyah, karena dia cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Habib itu hukumnya apa? Mencintai Habib itu hukumnya bukan fardu kifayah, tapi fardu ain, wajib bagi setiap individu manusia, yaitu mencintai, menghormati daripada ahlu bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau seandainya ada ustadz kiai yang dia ngaji dengan guru yang benar, kalau dia tidak cinta dengan habaib, dia punya amalan itu nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia sujud sampai bolong, dia puasa setiap hari,
sedikit dia ada benci dengan keluarga Nabi besar Muhammad SAW, maka dia akan masuk neraka. Kalau dia tidak bertobat daripada tidak mencintai atau membenci daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ada satu kiai yang soleh yang cinta dengan habaib. Cinta dengan habaib. Ada muridnya nanya. Ini abah, ini kiai ini saya nggak sebutkan orang. Ada nanya mana kiai, dia cinta dengan habaib begitu besar. Katanya ada muridnya nanya, Kiai, Abah Haji, kenapa banyak orang, banyak ustadz yang katanya ngerti ilmu tapi dia tidak cinta dengan habaib ataupun jarang ngebuka tentang bab habaib. Apa katanya nih Abah Haji, seorang ulama besar? Takut kalah berberkat. Takut kalah berberkat. Jadi cinta sama habaib itu takut kalah berkat, takut kalah pamor. Padahal nggak ada sejarahnya Kiai Abuya orang cinta habaib itu jatuh miskin, nggak ada. Ataupun orang dia cinta sama habaib jadi belangsak, nggak ada. Salah satunya apa? Cilongok. Abah Haji Dimyati bagaimana cintanya dengan ahlu baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu habib cerita kepada saya itu kalau lagi ngajar Abah Haji Dimyati habaib datang, beliau itu langsung nggak lama buka tutup kitab, nemuin daripada ahlu baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak di Cilongok, Cidahu, Aang Nugentur, semuanya muridnya habaib. Kalau Abu Yadimiyat Cilongok murid siapa? Murid Habib Umar bin Hud Al-Attas. Beliau itu kata sepunya Abah dulunya khidmat kepada Habib Umar bin Hud Al-Attas Cipayu. Mamang Satibi Cianjur, murid siapa? Murid Utsman bin Abdullah bin Yahya, mufti Betawi. Mamang Bakri Purwakarta, murid siapa? Murid Abi Utsman bin Yahya. Mamang Masturoh Sukabumi, murid siapa? Murid daripada Al Habib Syekh bin Salim Al-Attas, Sukabumi Cijurai. Banyak ulama-ulama yang kita lihat abuya-abuyan yang mau dari ujung Banten apa ujung Jawa, se-Indonesia yang jadi wali, ulama-ulama dari kalangan ajam, semuanya pasti gurunya habaib. Boleh dibaca sejarahnya. Enggak ada kiai abuya yang dia benar-benar wali, dia berpegang di jalan Rasulullah SAW, kalau bukan gurunya habaib. Enggak. Ente boleh baca sejarahnya. Ya kalau di Jakarta ada namanya Kiai Syafi'i Hadami. Itu Kiai Malim Syafi'i Hadami murid siapa? Murid daripada Habib Ali bin Husain Al-Attas. Habib di kita sini apa? Abah Haji Soleh Garia. Murid siapa? Murid Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi. Murid Habib Ahmad Fad'at. Murid Haji Atta, banyak lagi. Banyak para kiai kita. Oleh karena itu pesan Nabi kita ngambil berkah, belajar jangan hanya satu guru, benar nggak? Kalau orang belajar hanya satu guru ntar fanatik, benar. Kalau orang belajar sama satu guru ntar jadinya fanatik. Ngelihat yang lain itu salah. Yang benar dia doang, benar nggak? Ngaji jangan di sini kita ngaji ke Cilongok, ngaji nggak? Jangan hanya ke Cilongok doang, tetap kita ngaji ke Cilongok. Karena beliau salah satu Abu Yadim Yatilab guru daripada para ulama-ulama di tempat. Tapi ngaji juga sama guru di kampung kita, benar nggak? Kita ngaji sama Abu Ya Uci, ngaji silakan. Tapi jangan lupa sama guru ngaji kita di kampung kita yang ngajarin alif-alifan kita. Kita ngaji di Cilongok Mustamiin, benar nggak? Cuman nguping, benar nggak? Haji Uci belum tentu kenal mente semuanya, benar nggak? Tapi kita ngaji kepada guru di kampung kita, guru kita kenal sama kita. Dari guru yang bisa diajak ngobrol, benar nggak? Cari guru walaupun dia nggak terkenal tapi alim, tapi dia bisa benar-benar membawa kita mengenal kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita punya guru, ada kita cinta sama habaib yang terkenal, kiai yang terkenal, tapi kita nggak bisa ngobrol bareng, enak nggak? Nggak enak, bener nggak? Ya itu bagus juga sih. Cari habaib, kiai, ustadz, walaupun dia nggak terkenal, tapi dia bisa membawa kita ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah SAW. Di sini ada Habib Fadil. Habib Fadil sudah istiqomah di sini, beliau sudah menikah. Nih pemuda-pemuda di sini semuanya hadir di majelis taklim Habib Fadil. Isi majelis taklim udah. Kalau sama habaib, bahkan ada satu, kalau kata Abah Haji Soleh Gandaria, salah satu muridnya pernah bilang gini, kalau engkau di hadapan habaib jangan pakai akal. Di hadapan habaib jangan pakai akal. Kalau pakai akal ntar ada yang nggak demen di hati kita kabur, benar nggak? Pakai cinta, masa bodoh mau Habib bagaimana, itu urusan Habib sama Allah. Yang penting tugas kita cinta.
Ini kadang-kadang cintanya semaunya, benar nggak? Kalau Habib yang ikut saya baru saya cinta, benar nggak? Kalau Habibnya ngikutin gaya saya baru saya cinta, benar nggak? Tawan ente betawan Habib, benar nggak? Dia lupa ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini pintunya ilmu, saya ini kotanya ilmu kata Rasulullah, wa ali babuha, dan Sayyidina Ali itu pintu daripada ilmu. Tidak hanya kepada Sayyidina Ali, kata ulama, yaitu kepada turunannya Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Terbukti para aulia-aulia yang ada di dunia ini 80% itu ahlu bait Rasulullah SAW, dan para pecinta ahlu bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pesan Nabi yang terakhir, kita belajar kepada Habib yang penting satu, pakai adab. Pakai adab. Habaib kiai bukan tontonan, nih habaib kiai sekarang udah bergeser nilainya. Bukan sebagai tuntunan lagi sekarang, sebagai tontonan. Habaib kiai bukan sebagai tuntunan, tapi sebagai tontonan. Apa sih bedaan tuntunan sama tontonan? Kalau tontonan sekedar dilihat doang, kayak anak kecil ngeliat barongsai, benar nggak? Ramenya di situ doang. Rame seneng. Kalau ngeliat barongsai seneng nggak? Seneng. Ngeliat topeng monyet seneng nggak? Seneng. Cuman di situ doang senengnya. Pulang daripada situ ngeliat barongsai, topeng monyet, nggak ada yang tertanam di dalam hati kita. Kalau kita cinta habaib, cinta ulama, ikutin mereka, berkhidmat kepada mereka. Kata ulama, khadama khudim. Barang siapa yang membantu habaib, barang siapa yang membantu ulama, barang siapa yang berkhidmat kepada ulama dan habaib, khudim, maka dia akan dibantu kehidupannya. Kalau dia cinta habaib, cinta ulama, hanya sekedar cinta, tapi nggak ada pengorbanan, nggak ada khidmat, nggak ada membantu. Habaibnya bikin maulid, cuek. Habaib bikin pengajian, nggak ada yang hadir. Di mana kecintaan kita? Kita nganjang aja demen sama perempuan, kalau nggak dilamar-lamar, PHP, benar nggak Neng? PHP, waduh, setiap hari nganjang, tapi nggak dilamar-lamar, nggak datang orang tua, jangan mau Neng. Makanya kalau ada yang cuman nganjang doang nggak ngelamar, mah jangan diterima ini. Jangan diterima. Cari yang pasti. Cari yang pasti. Jadi deketin habaib kita dengan hati kita, jangan segede tuntut dengan apa? Dengan tontonan, jadiin tuntunan mereka, ikutin, berkhidmat kepada mereka. Sebagaimana Syekh Ali bin Abdullah Baros di Ratib Al-Attas itu ada namanya Syekh Ali Baros. Itu Syekh Ali Baros itu salah satu kakeknya Ustadz Babe Haikal Hasan. Itu bebelakannya turunan Syekh Ali Baros. Itu Syekh Ali Baros ada di Ratib Al-Attas. Nah di Ratib Al-Attas yang ada bukan anak Habib Umar yang ditulis, tapi Syekh Ali bin Abdullah Baros. Apa kisahnya? Ini terakhir. Apa kisah Syekh Ali Baros bisa ada di Ratib Al-Attas? Ketika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dipijitin oleh Syekh Ali Baros, di situ bersama murid-muridnya, baik di situ kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di depan rumahku ada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Semua murid Habib Umar tuh bangun menemui Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kecuali siapa? Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali bin Abdullah tetap memijiti daripada kaki Habib Umar bin Abdurrahman atas. Ditanya sama Habib Umar, ya Ali, kenapa ente nggak bangun menemui daripada Nabi Allah Khidir, seorang nabi, di atasnya wali? Kenapa ente tidak menemui? Katanya Syekh Ali Baros, ya Habib Umar, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tidak mengenal Tuhanku. Kalau bukan karena guruku, aku tidak mengenal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena guruku, aku tidak mengenal daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Khidir kesini ingin menemui engkau, wahai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tidak akan meninggalkan wahai Umar bin Abdurrahman atas ketaatan saya kepada engkau guruku, lebih wajib saya jalankan daripada saya bertemu dengan Allah Khidir alaihissalam. Itulah orang yang tahu dari tangga ke tangga. Orang yang tahu hidupnya dari satu pos ke pos yang lainnya. Kalau bahasa kita apa nih? Masuk lewat pintu, keluar lewat pintu. Ini sekarang masuk lewat pintu, keluar lewat jendela, susah jadinya. Masuk lewat pintu, keluar lewat pintu, benar nggak? Jadi ilmunya paten. Jangan masuk lewat pintu, keluar lewat jendela.
Maka katanya Umar bin Abdul Atas, siapa yang membaca daripada rotibku, siapa yang membaca daripada rotibku, dia tidak mengirimkan Al-Fatihah kepada Ali bin Abdullah Barus muridku. Siapa yang mengirimkan Al-Fatihah kepada aku tanpa membaca kepada muridku kesayanganku Syekh Ali bin Abdullah Barus, tidak akan aku terima Al-Fatihah. Karena waktunya sangat luar biasa kepada Habib Umar bin Abdul Atas. Habib Umar bin Abdul Atas gurunya daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu yang tadi kita baca Ratib Al-Haddad itu, Habib Abdul Haddad itu murid daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada orang Habib Umar bin Abdul Atas ngarang cuma satu kitab, yaitu Ratib Al-Attas. Kalau Habib Abdul Haddad banyak kitabnya. Ada Nasahidiyah, ada Adab Sulukul Murid, banyak kitab-kitab Habib Abdul Haddad. Tapi lihat tawadunya Habib Abdullah Al-Haddad. Lihat orang yang tahu berterima kasih kepada gurunya. Ada orang pernah nanya kepada Habib Abdul Haddad, ya Habib Abdullah, engkau punya karangan kitab kuning banyak tersebar di dunia di mana-mana. Itu orang nanya kepada Habib Abdul Haddad, ya Habib Umar bin Abdurrahman Atas kok nggak ngarang kitab seperti engkau? Engkau karangan kitabnya banyak, ada kitab ini, kitab itu. Habib Umar bin Abdurrahman Atas kok ngarang rotib doang. Tidak mengarang kitab yang lain. Apa kata Habib Abdul Haddad? Kata Habib Haddad, katanya Habib Abdul Haddad apa? Aku adalah karangan yang berjalan daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Aku adalah karangan yang berjalan. Kalau engkau ingin ngelihat kitab Habib Umar, lihatlah kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sungguh luar biasa hubungan antara seorang guru dan murid. Sungguh luar biasa hubungan seorang pecinta Rasulullah SAW yang sama-sama paham, yang sama-sama nyambung kepada Allah, yang sama-sama nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana mereka ini memakai daripada akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ayo kita semangati majlis-majlis para habaib. Kita hadiri majlis-majlis para habaib, maulidnya, acara kholnya, semuanya kita besarkan. Karena kita ingin mendapatkan senyum daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ada habaib, ada maulid kita hadir. Nah sekarang Habib pengen apa? Pengen ngundang malam Jumat, insyaallah maulid di tempat Habib di Jawaringan di Harendong. Insyaallah malam Jumat pada hadir semuanya ya. Pada hadir ya. Insyaallah ada Ayu Ting Ting. Enggak, insyaallah ada Habib Jaki. Ada Habib Jaki bin Yahya dari Petamburan, Jakarta, cucu daripada Habib Utsman bin Agil bin Yahya, mufti Betawi. InsyaAllah Allah SWT memberkahi kita semuanya. Allah jadikan kita menjadi murid yang ingat selalu kepada guru kita, menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua kita. Semoga guru-guru kita ridha, orang-orang tua kita ridha, orang-orang yang berjasa kepada kita semuanya ridha, dan Allah catatkan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, berbakti kepada guru-guru kita, dan sampailah kita di yaumil qiyamah kita bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW, bertemu kepada guru-guru kita, bertemu kepada orang tua kita di surganya Allah berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawlait, وبارك لنا فيما عاديت. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد وارضى عنا رضاك الارفع. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى برحماتهم وامسنا في طريقتهم ومعافة من الفتن. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة bareng-bareng. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Habib mohon maaf, minta maaf kalau ada bahasanya kurang pas ataupun salah, karena kita bukan penceramah. Insyaallah kita ketemu lagi di stasiun TV berikutnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku MC atau apa? Protokol